syariat. Setelah kita berilmu mengamalkan, itu dikatakan syariat. Setelah kita tahu, kita amalkan, itu syariat. Syariat ini baru bagus kalau kita bertasawuf, supaya kita melakukan itu adalah semata-mata karena Allah. Melakukan itu semata-mata karena Allah, bukan karena lain Allah. Untuk mencari redanya kita melakukan ini, bukan karena orang, bukan karena ada maksud diri kita, bukan karena imbalan. Ikhlas karena Allah. Jadi melakukannya syariat, namanya salat kita, sembahyang kita, jangan dicampuri oleh hawa nafsu, jangan dicampuri oleh hawa. Jadi kita bertasawuf semata-mata untuk ridha Allah. Jadi perlu tasawuf supaya amalan syariat kita tadi bisa berlipat ganda pahalanya. Orang yang sembahyang yang tidak diganggu oleh hawa, berarti orang zuhud, makanya pahala itu berlipat-lipat ganda. Allah memberikan pahala. 2 rakaat sembahyang mereka lebih baik daripada beribu-ribu rakaat sembahyang semujtahid. Bukan sembahyang alim, sembahyang semujtahid yang paham bagaimana pembahasan ilmu untuk merisahkan ilmu. Jadi perlu ada azan tasawuf. Jadi yang lucu, kita sering mengatakan sembahyanglah di masjid berjamaah, pahalanya dapat 27 derajat. Sembahyanglah dengan tasawuf, sembahyang tidak diganggu oleh hawa, supaya kita bisa sembahyang zuhud dan khusyuk, yang pahalanya lebih daripada 27 derajat, beribu-ribu pahala. Itu tidak ada orang yang mengatakan, kecuali ada orang yang mengatakan itu orang tasawuf. Oh, kalau kita dapat salat di samping berjamaah, hudud hati dengan zuhud, khusyuk, itu berlipat-lipat ganda lagi. Jadi pahala syariatnya dapat, pahala tasawufnya lagi dapat. Jadi ibadat kita yang tidak diganggu oleh hawa, supaya jangan diganggu oleh hawa. Makna hawa ini keinginan selain Allah. Ulun untuk bayangnya buat sayang lah kolon, baik kalau minta ulun, supaya punya lelaki bahagia hidup. Jadi ibadat yang tidak diganggu oleh hawa, keinginan selain Allah, itu kita belajar tasawuf. Ibadat yang tidak diganggu oleh wujud diri, ibadat yang tidak diganggu oleh wujud diri, berarti kita belajar sufi. Ibadat yang diganggu oleh wujud diri itu syirik khafi. Maknanya di dalam kita beribadat terlihat perbuatan kita, dalam kita berbuat ibadat terlihat sifat kita, dalam kita beribadat terlihat wujud kita. Tidak terlihat perbuatan Allah, sifat Allah dan wujud Allah. Jadi berarti ibadat yang diganggu oleh wujud nafsu, oleh wujud dari perbuatan diri, sifat diri, diganggu ibadat oleh syirik khafi. Sebagaimana tadi ditulis, "Faman kana yarjullah falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada." Jangan kita perserikatkan Allah itu dengan seseorang pun juga, dengan nafsu kita tidak boleh kita perserikatkan, dengan diri kita tidak boleh kita perserikatkan Allah. Apa diri kita terlihat perbuatan diri, sifat diri dan wujud diri, kita tidak akan bertemu dengan Allah, tidak akan bertemu. Untuk supaya jangan ada syirik hati, atau ibadat kita jangan ada syirik hati di dalam batin kita, kita belajar sufi.
Kita belajar ajaran kesufi. Ajaran kesufian ini ajaran hakikat. Apa yang dimaksud sufi? Ajaran hakikat. Jadi nyanti salah sih ditempuh-tempuhnya yang hana paham. Kalau kita beribadah, kita tidak dihijab oleh wujud diri kita, pahalanya bukan ribu-ribu lagi pahalanya. Kalak juta-juta. Nah, jadi beribadah dengan sistem sufi pahalanya jutaan. Kalau ibadat dengan tidak diganggu hawa, kita zuhud dan hudurnya ribu mana kita mau di. Jadi ajaran tasawuf, ajaran kesufiannya adalah untuk mengangkatnya dari pudangkat daripada kebinatangan diri kita, supaya kita terangkat kepada sifat kemalaikahan.